Ya, shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman di tempat ini ya. Makasih buat Ibu Gembala. Kita percaya bahwa hari ini saya akan membawakan tema khotbah tentang lebih dari pemenang ya. Banyak hari-hari ini di masa sukar, ada banyak orang yang sudah putus asa. Ada yang banyak pergumulan yang tadinya masalahnya hanya biasa-biasa Bu Eli, hari ini masalah saya luar biasa. Kita sering ngomong masalah kita luar biasa. Senyatanya kalau kita sadar siapa yang ada di pihak kita adalah Tuhan yang luar biasa, maka masalah kita hanya biasa-biasa. Kalau kita melihat masalah kita luar biasa berarti tanpa saudara sadari kita ini sedang mengecilkan kekuatan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup. Kita percaya bahwa hari-hari ini kenapa iblis itu hari-hari ini ingin mencuri kekuatan anak Tuhan dengan membawa banyak fakta, kejadian, masalah supaya saudara tidak bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Makanya ada firman yang berkata gini, orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti akan memperoleh hidup dan selamat. Kata bertahan hari-hari ini ada banyak orang ketika bertahan, kita nggak bisa hari-hari ini gini, Bu saya mau bertahan, pokoknya saya tahu target saya mau masuk surga hidup bahagia. Tapi banyak orang yang saya amati, karena saya ini konselingi banyak orang ya, termasuk ibu-ibu yang bertahannya dengan cara yang salah. Ada banyak orang bilang gini, murtad nggak mungkin. Saya ninggalin Yesus nggak mungkin, tapi saya tetap akan bertahan menghadapi hidup sampai akhir. Tapi pada kenyataannya mereka tidak bisa bertahan sampai finishing well. Mereka bertahan tapi ujung-ujungnya kanker. Kenapa? Karena bertahan dengan sakit hati, bertahan dengan depresi, bertahan dengan stres. Ada banyak loh orang ibu-ibu jadi orang Kristen pelayan Tuhan, tiap hari konsumsinya obat penenang, obat tidur. Kita hari-hari ini jangan mau bertahan, tapi pertahanan kita sarannya salah. Kalau firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, itu berarti Tuhan tahu dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini perlu dibangun rasa percaya. Orang nggak bisa bertahan tapi bertahannya setengah percaya. Bisa enggak ya Tuhan? Bisa enggak ya Tuhan? Kalau itu jadi pemikiran saudara antara percaya 50% kepada Tuhan, 50% melihat fakta, maka hidupmu hari-hari ini hanya diombang-ambingkan masalah. Waktu masalah baik, saudara damai, tidur enak, makan enak. Tapi waktu badai terjadi, saudara sudah bingung, saudara panik, saudara lupa bahwa dalam hidup ini ada Tuhan pegang kendali. Itu sebabnya kalau hari ini kita bertahan, bertahanlah dengan rasa percaya penuh. Apapun terjadi, kita harus sadar bahwa di atas kenyataan hutangmu, di atas kenyataan kanker, di atas kenyataan rumah tangga yang hari ini dihancurkan oleh pihak ketiga dan sebagainya, percayalah di atas semua itu kemampuan kita sudah nggak mampu, kita sudah nggak tahu lagi solusinya bagaimana bisa keluar dari masalah. Tapi kita percaya di atas kenyataan hidup kita masih ada Tuhan yang pegang kendali hidupmu dari awal sampai akhir. Dan Dia tidak pernah menetapkan saudara gagal menjadikan kita keluar lebih dari pemenang. Itu kalau jadi mental kita. Kira-kira kita jalani hidup itu sukacita, bersyukur, atau panik, depresi.
Orang yang hari ini mengaku orang Kristen, doanya kalau di gereja, waduh, doanya nangis, teriak-teriak, percaya. Tapi setelah keluar dari tempat ibadah, ngadepi realita, mereka cuman hidupnya setiap hari isinya kalau ketemu ibu gembala ngomongnya, Bu saya sedih, Bu saya susah, nanti ketemu teman saya sedih, saya susah. Enggak. Kalau kita hari ini tahu siapa Tuhan yang menyertai saudara, saudara tidak akan pernah berkata takut, sedih, susah. Tiap kali saudara ketemu siapapun hari ini, walaupun orang tahu badai hidupmu besar, hutangmu besar, tokomu bangkrut, rumahmu disita bank, engkau akan berkata, aku tidak akan takut. Karena aku tahu hari esokku Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh, aku tidak akan pernah tergeletak, tapi justru ini kejatuhanku akan menjadi awal di mana Tuhan akan bangkitkan kembali di depan, karena dia sudah pegang hari esokku. Wow. Kalau kita bisa punya mental seperti ini, iblis itu takut. Dia mau cobai saudara, dia bilang inilah, ini tidak bisa dijatuhkan. Dikasih fakta baca selalu bilang ini lebih dari pemenang, nggak bakal kalah. Iblis boleh merusak hidupmu, mencuri apapun di masa lalu, tapi iblis tidak bisa mencuri hidupmu di masa depan bersama Tuhan. Amin. Yuk kita lihat Sefanya 3 ayat 17 sampai 18. Sefanya 3 ayat 17 sampai 18 ya. Kita akan baca firman ini, bagaimana kita buka firmannya, kita baca terlebih dahulu bagaimana hidup lebih dari pemenang. Sefanya 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Bisa dibuka firmannya dulu ya. Yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Bisa ditayangin firmannya dulu, baru dibuka PowerPoint-nya, supaya saya bisa jelasin dulu. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Lihat ya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak akan menanggung celah lagi. Kita percaya bahwa hari ini di atas kenyataan hidup kita ada pahlawan yang menjamin kemenangan. Itu di ayat 17 ya. Tuhan itu bergirang, Tuhan itu bersukacita. Dia tahu bahwa dalam hidup saudara, seburuk-buruknya masalah yang sedang kita alami, buka PowerPoint-nya, kita percaya hari ini ya, ayat ke-19 lihat, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak menanggung celah lagi. Nah ini, jadi hari ini di atas kenyataan hidup kita, mau hutang, mau PHK, mau vonis dokter tentang penyakitmu, hari ini pasangan hidupmu yang berubah, hari ini keuanganmu berubah drastis, tetaplah percaya bahwa ketika firman Tuhan berkata Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memperbarui saudara dan saya di dalam kasih-Nya. Amin. Kita nggak akan hidup ikut Kristus itu arahnya turun. Yang namanya hidup diperbaharui itu karena dia turut bekerja di tengah masalahmu yang besar. Dia turut bekerja memperbaharui
sehingga pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya ketika kita berbicara kasih Kristus, waktu saya mengalami keadaan yang sulit, saya cuma satu hal yang saya tahu. Saya nggak butuh kasih manusia. Saya cuma berkata buat diri saya waktu saya mengalami badai rumah tangga, saya bilang gini, Eli nggak butuh kasih siapapun. Hari ini saya ditinggal dengan suami, kasih suami, tapi ketika saya sadar ada pahlawan yang selalu memperbarui hidupku di dalam kasihku, dalam kasihnya, Eli tidak akan pernah hancur. Amin. Yang kedua, Tuhan akan mengangkat malapetaka. Suatu kali aib, malapetaka, PHK, kehancuran, suamimu yang penjudi, selingkuh, KDRT. Ketika kita bertahan dengan kekuatan Tuhan, maka Tuhan pasti yang namanya sebagai pahlawan, dia akan mengangkat malapetaka. Kalau malapetaka itu diangkat, maka dia akan gantikan dengan solusi berkatnya. Amin. Gak mungkin saudara ngalami malapetaka terus. Gak mungkin hidup kita ngalami malapetaka. Justru malapetaka itu dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, yaitu mengubah hidupmu serupa Kristus dan menyatakan kemuliaannya. Amin. Jadi waktu saya melihat malapetaka dalam hidup rumah tangga saya, saya sakit semua, saudara. Rasanya nggak bisa mau berharap. Tuhan, gimana mau berharap? Suami sudah nggak tidur di rumah, suami sudah hari itu sudah ngomong sudah nggak cinta sama saya, suami yang sudah punya 2 anak. Kira-kira kalau hidup tanpa pengharapan di dalam Tuhan, saya nggak mungkin jadi hamba Tuhan hari ini. Mungkin hidup saya bisa keluar dari jalannya Tuhan, saya murtad, saya marah sama Tuhan. Mungkin ujungnya hidup saya nggak tahu. Bisa kena kanker, bisa ke rumah sakit jiwa karena otaknya sudah error. Tapi bukti nyata ketika saya punya pengharapan dengan firman di Sefanya 3, saya pegang teguh. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya tahu kalau saya jalani proses, saya tahu bahwa saya harus percaya waktunya Tuhan bukan waktu saya, cara Tuhan bukan cara saya, kehendak Tuhan bukan kehendak saya. Dengan berjalannya proses setiap hari, yang saya butuhkan hari itu hanya kasih kekuatan Tuhan sampai tiba waktunya Tuhan. Dan Tuhan bilang gini, malapetakamu aku ubah menjadi sorak-sorai kekiraman. Dan saya melihat hari-hari ini bagaimana malapetaka saya selama 10 tahun lebih Tuhan ubah satu persatu dalam hidup saya. Makanya orang tanya, Bu Eli nyesel gak ikut Tuhan? Prosesnya bonyok, kok lama? Enggak. Justru hari ini saya bersyukur dengan proses yang gak mudah menjadikan saya tahu panggilan hidup saya, bahwa hidup saya bukan Eli lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup saya, di mana hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang kalau nggak jalani proses sampai berdarah-darah, hidupnya nggak akan bisa hidup adalah Kristus, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena nikmatnya dunia masih saudara kejar. Tapi kalau sudah melewati proses dapur api yang begitu panas, kita akan sadar bahwa hidup di dunia ini, mau kaya, mau sukses, mau dicintai suami, mati semua tidak dibawa. Cinta suami mati tidak dibawa. Buat apa saya berjuang sampai mau bunuh diri, sampai rasanya mau menyerah? Ternyata saya sadar betapa bodohnya hidup saya dulu. Ketika saya ditinggal selingkuh sama suami saya sampai berapa kali saya ingin mati rasanya. Tapi hari itu saya sadar, untung saya tidak mati. Kalau saya mati betapa saya ruginya. Kenapa? Karena ketika saya mati, cinta suami saya nggak dibawa, harta saya nggak dibawa, hanya cinta saya kepada Yesus itu yang saya bawa. Amin. Amin. Jadi ibu-ibu jangan terlalu mendayu-dayu lebay ya.
kalau suami sudah mulai berubah sedikit, mati aja rasanya. Ya, seolah-olah belahan jiwanya sudah pergi, saudara, kehilangan keseimbangan. Enggak. Walaupun belahan jiwa kita hari ini lagi tersesat, saya selalu mengimani, saudara, bahwa suami saya hari ini bukan selingkuh tapi lagi sekolah kehidupan. Saya sekolah kehidupan materinya sebagai objek yang disakiti, nanti akan menjadi kekuatan buat ibu-ibu yang jadi objek penderita. Suami saya juga sekolah kehidupan sebagai subjek, nanti dia bertobatnya mengobati luka-luka kelakuan pria-pria hidung belang. Wah, sama-sama, tapi materinya beda. Tapi saya terlalu percaya suami saya dan saya nanti suatu kali akan melayani Tuhan secara luar biasa. Amin. Itu sebabnya yang ketiga tadi, bahwa Tuhan akan mengangkat celah, membebaskan kita dari celah. Percayalah, kalau ada kata bebas, aibmu itu akan dibebaskan. Aib bukan lagi aib. Kalau dulu saya melihat aib dalam rumah tangga saya, tapi saya hari ini melihat aib dirubah Tuhan kemuliaan. Aib mengubah Ibu Sosialita Eli Kurniawati jadi hamba Tuhan. Amin. Dulu suami saya waktu saya sosialita cinta mati, dia nggak mau terima Yesus. Dia benci orang Kristen. Dia benci, dia tidak suka saya ke gereja. Dia tidak suka kalau rumah saya diadakan persekutuan doa. Bahkan kalau didatangi pendeta, ada pendeta yang mau mendoakan, diusir. Dia bilang gini, saya nggak lebih buruk dari orang Kristen. Saya nggak mau kamu ajari saya untuk saya masuk ke dalam gereja. Jangan paksa saya, dan kamu jangan adakan doa di rumah. Kalau aku tahu kamu adakan doa di rumah, aku akan usir kamu. Itu suami saya dulu. Tapi dengan berjalannya proses itu tadi, berjalan dengan kasih Tuhan, malapetaka dilalukan, bahkan aib dibebaskan. Saya melihat hari ini suami yang limited edition hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan hari ini yang mendukung pelayanan saya, suami yang limited edition itu tadi. Kalau dia tidak berubah cintanya sama saya tetap cinta dia, tidak cinta Tuhan. Gara-gara cintanya berubah, cintanya jadi berubah dengan saya, akibatnya saya mencintai Tuhan hari ini. Jauh lebih baik, saudara. Nanti suatu kali kita akan percaya ketika saya sudah lulus, dia sudah lulus. Hari-hari ini saya melihat bagaimana suami saya mengalami prosesnya Tuhan. Ya, dari orang yang benci hari ini bisa terima Yesus, bisa berdoa, bisa membaca firman. Itu satu mujizat terbesar buat saya. Pergumulan saya bertahun-tahun Tuhan jawab di saat suami saya selingkuh. Makanya ibu-ibu jangan takut dengan proses. Kadang-kadang dan seringkali jawaban Tuhan yang terbaik itu terjadi saat kita ada di dapur api. Waktu kita di dapur nyaman, zona nyaman, seringkali kita tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan. Wong hidup enak, kantong tebal, dicintai suami, nyaman, rumah ada, semua jalan-jalan. Jujur, kalau semua baik-baik, suara siapa yang saudara dengar? Jarang. Dulu saya waktu dicintai suami, saya orang Kristen, sudah buka persekutuan doa 2 tahun. Saya sudah dipanggil ibu gembala juga, tapi kelakuan saya haleluya. Kalau Tuhan bilang gini, nanti suami saya pulang terlambat misalnya, saya sudah jadi ibu gembala. Roh Kudus bilang dalam hidup saya, Eli nanti tidak usah marah-marah. Suami pulang terlambat, tidak usah pikiran negatif. Kamu istri harus tunduk sama suami, hormati suami. Tapi buat hidup saya karena terlalu nyaman, tidak mengalami proses, saya lihat dia cinta mati. Oh, saya nggak mau tunduk dengan suara roh. Yang saya tahu saya harus marah ya marah, saya harus maki orang ya maki orang. Kira-kira Tuhan itu senang dengan saya waktu sebelum diproses atau diproses? Justru hari ini diproses, taat sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Ampuni, ampuni. Nggak usah marah, nggak usah marah.
Itu yang terjadi. Yuk kita buka satu persatu. 3 hal ini yang akan membuat kita lebih dari pemenang. Jadi siapapun yang ada di dalam dapur api, hari ini ngucap syukur. Karena dapur api itu tempat di mana engkau akan semakin intim sama Tuhan. Semakin kenal Tuhan dengan benar, hidupmu semakin berubah dan berbuah lebat. Jadi mengucap syukurlah dengan proses. Yang pasti di balik proses pasti ada kemenangan. Yuk kita buka. Bagaimana Tuhan memperbarui kita dalam kasih-Nya. Buka di Matius 15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, ya, ini pada waktu lihat keadaan orang-orang yang butuh makanan, lihat ya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, hari ini percayalah kalau Tuhan sedang bergerak di dalam prosesmu, Dia selalu tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Hari ini Tuhan tahu saudara sudah ngikut Kristus, sudah setia. Sudah ngikut Kristus tapi yang ngalami masalah. Ya namanya orang Kristen, pengikut Kristus itu harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Ada kalanya kita juga bukan ngalami surplus. Ada kalanya kita diizinkan Tuhan ngalami defisit. Ngalami keadaan yang semuanya serba pas-pasan, serba minim. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu tetap tergerak oleh belas kasihan. Dia selalu memperhatikan, saudara lihat ya. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kira-kira hari ini kalau saudara ngalami kekurangan, baik itu materi, saudara ngalami kekurangan kasih dalam rumah tangga, kekurangan anggur manis karena cinta suamimu sudah berubah. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Tuhan punya belas kasihan enggak atas doa-doa saudara yang setiap hari saudara bilang gini, Tuhan, Engkau tahu aku lagi butuh sesuatu untuk bayar uang sekolah, untuk bayar hutang, untuk bayar kewajiban yang jatuh tempo. Bahkan yang saya baca firman ini yang membuat saya sadar Tuhan itu baiknya. Saudara belum mikir sesuatu, dia sudah pikir panjang loh. Yang punya ide sampai ngomong aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan, itu ide pikirannya Tuhan loh. Sebelum saudara ngalami tergeletak sampai pingsan di jalan, Tuhan sudah tahu solusinya gimana. Amin. 5 roti jadi 5.000, itu karya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah pikirkan saudara pulang, saudara tidak boleh lapar. Makanya dia sediakan 5 roti, sisanya sudah 12 bakul penuh. Supaya Tuhan mikirkan kalau besok terjadi sesuatu pun aku nggak mau anak-anakku lapar dan mereka pingsan, yaitu jatuhnya tergeletak. Hari ini izinkan belas kasihan, yuk buka 3 PowerPoint saya. Nggak usah takut karena ini loh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu berbicara kasih dan belas kasihan Tuhan. Hari ini Dia tahu saudara butuh untuk makan. Butuh untuk hari esok buat keturunanmu. Butuh untuk biaya, bayar kewajiban yang hari ini gara-gara pandemi saudara kena PHK. Sementara Tuhan tahu tabunganmu ndak bakal cukup untuk bertahan beberapa saat. Kira-kira Tuhan tahu ndak? Tahu. Dia tahu jelas, makanya waktu
saudara baca firman ini, Tuhan tuh luar biasa. Dia tahu saudara sudah ngikut dia berapa tahun dan apa yang saudara butuhkan. Saudara butuh makanan. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan anaknya pulang itu dengan sia-sia. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan setiap masalah itu berakhir dengan sia-sia, enggak. Tapi setiap masalah yang terjadi, kekurangan hari itu 5 roti, tujuannya apa? Tuhan ingin menunjukkan hebatnya Tuhan. 5 roti bisa menjadi 5.000. Jadi tidak ada yang namanya masalah rumah tangga saya, masalah keuangan saudara, masalah apapun yang terjadi, itu endingnya tidak ada tujuan Tuhan, nggak ada saudara. Dia tahu bahwa tujuan Tuhan itu tidak pernah mengizinkan saudara hidup ini ketika mengalami masalah setelah selesai tidak ada proyeknya Tuhan, tidak ada saudara. Apakah hidup saya dengan diizinkan Tuhan mengalami proses demi proses, suami sampai punya 2 anak, tujuan Tuhan tidak ada dalam hidup saya? Apakah Tuhan izinkan saya mengalami hancur? Enggak. Tapi justru di balik proses rumah tangga saya hari ini, Tuhan pakai hidup saya. Amin. Tuhan pakai hidup saya menjadi kesaksian buat ibu-ibu yang mau cerai, yang mau bunuh diri, yang mau menyerah, semuanya enggak jadi. Kenapa? Karena ketika melihat proses hidup saya, mereka memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita pingsan tergeletak, itu sudah tidak mungkin. Hidupmu tidak akan berakhir dengan sia-sia dan hancur, percayalah. Mau hancur-hancuran, walaupun dunia berkata, mana mungkin, sulit Eli, wong suamimu sudah punya 2 anak, terlihat diposting di Instagram, happy family, sulit. Tapi kita percaya, ikut Kristus, berbicara kasih yang akan diperbarui hidupmu. Percayalah, rumah tanggamu di depan diperbaharui jelas jauh lebih baik. Keuanganmu jelas dipulihkan pasti karena dia tidak mau berhutang. Pemulihan Tuhan selalu berbicara lipat. Apa yang hilang dicuri orang, Tuhan akan kembalikan lipat. Amin. Amin saudara. Jadi kalau kita punya mental pemenang, jangan hari ini pesimis lihat masalah. Diukur dari kemampuanmu, saya dulu pesimis saudara. Kenapa? Karena waktu suami saya selingkuh, saya sudah kepala 4. Sementara wanita itu kepala 2. Saya sempat merenung gini, Tuhan, saya punya uang. Apa saya pergi ke Korea ya Tuhan? Tarik sana, tarik sini. Biar saya kembali umur 20. Sempat pikiran seperti itu. Saya kepingin oplas supaya saya awet muda. Ada banyak ibu-ibu, ya, ibu-ibu sosialita yang melakukan langkah itu. Dan saya melihat kekuatan manusia yang diandalkan gagal total. Ada beberapa orang yang saya kenal karena suaminya selingkuh, dia kepingin tampil cantik. Dia operasi semuanya. Yang terjadi bukan tambah cantik, mukanya kayak empok ati. Bibirnya jeder, hidungnya lebar, mancung kayak India. Sampai kadang saya pernah ketemu seseorang, muka itu bisa berubah loh, enggak kenal. Tadinya wajahnya wajah Chinese sipit-sipit gitu ya. Loh sekarang ketemu saya kayak India saudara. Matanya dibelokin, hidungnya waduh benar-benar berubah. Apakah suami berubah dengan kekuatan itu? Malah kabur saudara. Malah takut lihat wajah kayak empok ati. Makanya hari ini gak perlu kita ngandalin kekuatan kita. Yang penting kita tahu bahwa ada pahlawan yang ada di tengah-tengah kita. Dia sedang berjuang memperbarui hidup saudara dengan kasihnya. Percayalah kalau diperbaharui hidupmu di depan jauh lebih baik. Pasti. Amin. Dan waktu hidup saya dulu gak kerja, waktu suami selingkuh, gak bisa apa-apa.
Jujur enggak punya apa-apa karena saya terlalu polos. Dulu kalau mau dibelikan apa-apa atas nama saya, oh enggak mau saya. Saya bilang gini, ya sudahlah wong kamu ini baik. Lah saya ini enggak kerja, enggak usah sudah beli atas nama saya. Semua pakai atas namamu. Waktu suami saya selingkuh, saya dalam posisi enggak punya apa-apa saudara. Aset semua atas nama suami saya. Sementara saya enggak bisa kerja, otak oon, anak masih kecil. Tapi hari ini membuktikan Tuhan saya hidup diperbaharui dengan kasih-Nya. Hidup saya jauh lebih baik. Anak-anak yang dikatakan akan rusak dengan masalah rumah tangga. Semua yang dikatakan dunia itu tidak terjadi, malah sebaliknya. Amin. Amin. Bahkan apa yang hilang, saya sampai hari ini pun tidak kerja saudara. Makanya orang tanya, Bu Eli, gimana Tuhan berkati Bu Eli? Saya sendiri bingung lihat Tuhan, cara Tuhan berkati hidup saya. Sampai saya bilang gini, Tuhan saya enggak pernah ngomong yang hilang kembalikan, saya enggak pernah doa seperti itu. Saya cuman selalu belajar mengucap syukur. Saya tahu ketika wanita ini dibelikan barang yang mahal dan sebagainya, saya sakit hati saudara. Tapi Tuhan cuman ingatkan gini, ini urusan berkat. Ngapain kamu urusan berkat sampai sakit hati? Kamu lebih baik mana? Kalau kamu sakit hati, kamu nyakiti hatiku. Kamu lebih rela kehilangan berkat atau nyakiti hatiku? Kalau kamu rela kehilangan berkat, kamu hari ini sukacita, kamu membuat hatiku senang, maka apa yang hilang aku kembalikan lipat. Kalau kita hidup dalam kebencian, sakit hati, kita ini nyakiti hatinya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas berkata, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh marah, kita nggak boleh dendam, kita tidak boleh benci. Tapi kalau yang tidak boleh, saudara langgar, saudara sedang melawan siapa? Tuhan. Waktu saya dihadapkan pilihan ini, saya cuma mikir, iya ya. Kalau saya hidup sakit hati karena berkat yang dicuri wanita itu, berarti setiap hari saya nyakiti Tuhan. Alangkah jauh lebih baik saya menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang hilang ketika hati Tuhan disenangkan, maka Dia akan kembalikan apa yang hilang lipat, saudara. Tuhan buktikan enggak hari ini? Oh, buktikan. Apa yang hilang di tahun-tahun lalu, tahun-tahun ini, Tuhan kembalikan dalam lumbung hidup saya, itu lipat-lipat, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang katanya madesu, rusak, lulusnya summa cum laude. Ada yang lulus sekolah teologi, bahkan nanti bulan Mei saya akan mantu. Dapat jodohnya gimana Bu Eli? The best. Kenapa? Karena keturunan orang benar itu selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Itu ada ayatnya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Makanya nggak ada kata sia-sia saudara ikut Tuhan. Yuk yang kedua. Ya, yang kedua bagaimana Tuhan mengangkat malapetaka. Buka Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Yeremia 1 ayat 14 dan 19. Ya, kita percaya kita baca dulu ayatnya Yeremia 1 ayat 14. Nah, lalu firman Tuhan kepadaku, lihat ya, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Ayat yang ke-19 kita lompat. Lihat, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan pernah mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita mengalami akibat pandemi ini berkepanjangan ya. Kelihatannya pandeminya sudah selesai, tapi ada banyak orang lagi gulung tikar. Khususnya pengusaha-pengusaha di kota-kota besar yang hutang bank. Hari ini kalau saudara di kota-kota besar cari rumah lelangan yang harganya dijual separuh harga itu banyak saudara.
Sudah masuk daftar lelang, belum lagi yang kena oleh Markus, maklar kasus. Banyak. Saya ditawari beberapa yang harganya 5M jadi 2,5M, 2M jadi 1M. Bahkan ada banyak orang yang butuh uang. Sampai satu kali saya kaget ditawari satu orang. Ini teman saya, dia bilang gini, C, ini ada apartemen orang besar. Dia mau jual, dia sudah butuh uang. Cici punya uang berapa aja, DP dulu. Yang penting bayar dulu, enggak apa-apa, dicicil. Cicilnya enggak usah cicil lewat bank, enggak apa-apa, pokoknya berapa, mungkin punya uang berapa, cicil. Bahkan kalau Cici punya tas atau apa yang bisa kasih dia dulu. Saudara lihat, hari-hari ini banyak orang yang sudah tabrak sini, tabrak sana, hutang online. Mereka sudah mengalami dampak dari yang namanya pandemi ini berkepanjangan. Selesai, tapi dampaknya akan panjang, saudara. Ada banyak orang berubah sejak masa pandemi ini. Kalau saudara lihat ya, di beberapa gedung pencakar langit di Jakarta itu sudah mulai ditinggal sama orang. Orang sudah tidak perlu lagi gedung pencakar langit untuk bekerja, semua bekerja dari rumah, kalau meeting lewat Zoom. Saudara bisa bayangin ya, ke depan itu nanti bakal terjadi apa? Akan banyak orang ngalami PHK besar-besaran. Tapi kita percaya ini akan melanda dunia. Kalau saudara lihat tanda-tanda akhir zaman, di mana seluruh dunia ini akan mengalami goncangan krisis resesi. Tapi sekali lagi, dunia boleh mengalami resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan akan mengalami resepsi bersama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita masih punya pahlawan. Amin. Apapun boleh terjadi, tapi kita percaya, buka 3 PowerPoint tuh. Tuhan yang akan berperang buat saudara, dia sebagai pahlawan, dia akan ambil alih setiap beban letih lesu, saudara, dia ambil alih dan dia akan tukar dengan kelegaan. Yang namanya kelegaan Tuhan tuh tidak usah dipikirkan. Waktu saya mengalami proses 1 hari demi 1 hari, sampai loh tahun ke-12 lebih. Coba kalau tanpa kekuatan Tuhan, apa mungkin saya bisa melewati semua ini? Dan yang luar biasa kalau kita berjalan sama Tuhan sebagai pahlawan. Tuhan menyertai kita sebagai Immanuel dan dia melepaskan kita. Saudara tahu, iblis punya target atas hidup saya hancur. Tapi ketika saya hidup bangkit, move on, tetap lihat Tuhan ada pahlawan di tengah-tengah saya. Yang hari itu dia berperang menyertai saya, memberi saya kekuatan. Ternyata apa yang dirancangkan iblis atas hidup saya dan apa yang dirancangkan wanita itu, direka-rekakan yang jahat atas hidup saya dan rumah tangga saya. Justru ketika kelegaan Tuhan terjadi, saya kuat, saya bertahan. Apa yang direkakan yang jahat hari ini direkakan yang baik buat saya dan seisi rumah saya. Amin. Kira-kira kalau hari ini hidup saya bisa tolong banyak ibu-ibu yang lagi mau bunuh diri, depresi, lebay, terus muncul ibu-ibu yang kuat. Kalau saudara lihat di YouTube-nya PD Victory, itu kesaksian wanita-wanita yang luar biasa. Saudara kalau dengar orang itu sampai ya, bahkan yang sudah barusan kesaksian berapa, 1 bulan yang lalu, saudara mungkin cari, saya lupa tanggal berapa. Ibu ini sudah kesaksian di PD Victory, tidak gampang. Suami nakal itu masih, dia bilang nih, Bu, suami nakal itu dalam hidup saya orang lain banyak. Tapi suami saya keterlaluan, waktu itu dia nangis, saya sendiri sampai tidak tega. Saudara tahu, suami saya sudah kayak orang yang bukan manusia, binatang. Ternyata suaminya pernah tidur dengan mama kandungnya. Saudara bisa bayangin, mama kandung dia sendiri diajak tidur. Dia bilang ini, Bu, saya sakit hati bukan hanya lihat suami saya, mama saya sakit hati, Bu. Saya bagaimana? Saya cuma bilang gini, tetap ampuni mama, tetap ampuni suamimu. Bu, pendeta saya sudah bilang suami seperti ini dibuang aja, sudah ndak usah, kamu keterlaluan ini. Tapi cuman saya yang bilang hari itu, saya bilang tetap bertahan. Manusia,
Tuhan tidak pernah benci manusia. Kalau suamimu hari ini bertobat, maka tetap seluruh malaikat surga dan Tuhan tetap bersorak-sorai. Yesus tetap mati buat mama, Yesus tetap mati buat suamimu. Singkat cerita, tiap hari saya kasih dia kekuatan. Dan hari ini suaminya sudah pulih. Bahkan nempel kayak perangko, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Cara Tuhan itu unik. Kita tidak ada salahnya hidup bertahan hari ini. Percayalah, kalau dia yang berperang, dia yang menyertai, dia pasti melepaskan. Mau seburuk apapun, dia pakar ahlinya yang bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh naik. Bagaimana Tuhan membebaskan kita dari celah. Buka bagaimana kitab Mazmur, kita lihat ya. Hari ini nggak usah takut menghadapi apapun. Yuk kita buka kitab Mazmur, berkata apa? Hari ini mungkin engkau menghadapi aib akibat perbuatan orang. Orang yang menfitnah hidupmu sampai hari ini engkau dikeluarkan dari perusahaan. Mungkin engkau ditipu orang, nggak apa-apa. Tapi lihat apa yang akan Tuhan katakan di Mazmur 89 ayat 23. Ya, musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Jadi kita percaya bahwa 3 hal, PowerPoint saya dibuka. Kita percaya hari ini siapapun yang jahat atas hidupmu, sampai saudara dibuat hari ini malu dengan fitnaan, dengan perbuatan jahatnya. Hari ini saya bersyukur bahwa wanita yang sudah sama suami saya itu sudah tidak ada, sudah berhasil diusir. Biasanya diusir, ditarik ya, karena setiap kali suami saya usir wanita itu, yang ada di dalam rumah saya selalu dikirimi barang-barang yang aneh-aneh, saudara. Ya, yang namanya kain kafan orang mati, yang namanya susu, namanya apapun, tapi itu tidak pernah bisa. Semua yang buruk-buruk ditimpakan wanita ini dengan kekuatan gaibnya. Itu nggak akan pernah mempan, karena siapa yang berpihak pada saya adalah Tuhan yang besar. Orang berpikir pembantu saya waktu lihat kain kafan orang mati di rumah saya, pembantu saya ketakutan semua. Aduh, kalau kain kafan ini biasanya ada yang mati. Lah wong kain kafan bisa turun sendiri, saudara. Rumah saya nggak ada kuburan. Itu besar, sampai sama suami saya diambil, katanya disuruh pembantu saya, suami saya suruh kencingi, saudara, biar nggak ada kuasanya. Hari itu saya percaya ketika ada orang yang jahat, dan ini yang Tuhan lakukan hari ini. Apapun celah aib yang orang buat hari ini, tetaplah percaya kalau Tuhan sebagai pahlawan, Dia akan melindungi dari musuh yang menyerang dan menindas saudara. Tidak bakal celah rancangan orang jahat itu akan berhasil. Bahkan nanti siapa yang menghancurkan musuh bukan kekuatan kita, tidak apa-apa. Musuh kelihatannya hari ini beria-ria di atas penderitaanmu. Mungkin dia berkata gini, ya seringkali ibu-ibu itu kasihan. Pelakor Bu Elik mentelepon saya, ngatakan, kasih ini loh suamimu ada di sampingku, lagi sama aku, kamu ini istri yang sudah tidak berguna, katanya kamu ini jelek, kenapa kamu masih mau butuh cinta buat suamimu tidak cinta sama kamu. Sering kali itu terjadi. Saya cuma bilang sama ibu-ibu itu, tidak usah dengar apa kata sampah. Sampah jangan disimpan, sampah jangan dimasukkan hati, sampah jangan dipikiri. Percayalah, nanti Tuhan yang akan menghancurkan musuh, dan Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari siapapun yang membenci kita. Amin. Jadi hari itu banyak kesaksian juga ya, pelakor-pelakor yang mati, ada yang ditabrak kereta api, saudara. Tiba-tiba orang yang jahat
hari itu dengan hidupnya dia tidak melakukan apa-apa, dikatai apapun dia cuman beri senyum, dia cuman bawa dalam doa. Dan saya melihat ada banyak istri-istri juga yang kesaksian di tempat PD Victory. Makanya kadang-kadang anugerah itu tidak tahu. Ada yang dipulihkan 2 bulan suaminya meninggal. Ada yang dipulihkan 4 bulan, setelah 4 bulan tiba-tiba suaminya meninggal. Banyak hal yang akan terjadi, karena itu kita percaya bahwa ketika kita jadi orang yang benar, hari ini nggak usah takut. Siapa yang berperang menghancurkan musuh? Tuhan. Siapa yang akan menyelamatkan saudara dari orang yang membenci saudara? Tuhan. Amin. Dari 3 hal ini kita percaya. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ya, jadi hari ini percayalah Tuhan akan membebaskan kita semua pulang. Tidak usah takut. Hari ini yang datang ke tempat ini dengan banyak pergumulan. Kita hari ini pulang bersama pahlawan. Saudara yang tadi datangnya takut, pulang akan sadar bahwa dalam hidup saudara ketika keluar dari tempat ini, ada pahlawan yang ada di tengah-tengah masalah saudara. Hidupmu berjalan di masa sukar, tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan sebagai pahlawan yang melakukan tadi 3 hal. Apa diingat ibu-ibu? Tuhan akan memperbaharui kita dari hari ke hari dalam kasih-Nya. Kalau masalahmu belum selesai, karena Dia mau memperbaharui batinmu dari hari ke hari. Lahirianya bukan jadi target Tuhan, tapi jadi target Tuhan adalah batiniamu. Ketika batiniamu diperbaharui, engkau sudah cantik secara karakter Kristus, lahiria itu mengikuti. Amin. Yang kedua apa saudara? Tuhan akan mengangkat malapetaka. Yang ketiga, Tuhan akan membebaskan kita dari celah. Jadi pergumulan hidup saudara kira-kira kalau di tangan Tuhan sang pahlawan tuh nyaman enggak? Aman enggak saudara? Aman. Amin. Yang penting kita melibatkan Tuhan. Jadi hari ini berjalan enggak usah stres ibu-ibu, enggak usah depresi. Suamimu yang lagi error biarkan sudah. Yang penting bawa dalam doa. Doa orang benar besar kuasanya. Bukan kuasa mulut nasehati cerewet setiap hari dimaki-maki, itu enggak punya kuasa. Justru kadang-kadang mulut terlalu cerewet itu dipakai iblis. Akan dipakai iblis untuk menusuk hati orang dan sebagainya. Hari ini kalau engkau disakiti orang, bawa aja dalam doa. Tuhan, aku tahu semua ini sakit, tapi aku tahu bahwa pembalasan itu hakmu. Berkati dia, ubah dia, supaya mulutnya yang menyakiti hatiku suatu kali Tuhan pakai mulutnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Maka percayalah, orang-orang yang jahat selain saudara diubah, musuhmu akan dibawa berdamai, musuhmu juga akan berubah. Kita akan mengirim orang jahat ke dalam kerajaan Allah, bukan mengirim orang yang jahat kepada kita ke dalam kerajaan maut. Didoakan mati aja ya. Lebih baik kita doakan mereka bertobat. Kita lagi kirim mereka ke surga dan kita juga menuju jalan keselamatan.